Di sini gue Dinda, temen gue bakal bahas mengenai buku karyanya Dana Boyce pada subbagian keempat yang judulnya Dangers are Sexual Predator Lurking Everywhere. Di bukunya ini dia ngebahas tentang bagaimana kecemasan orang tua terhadap anaknya. Ini karena banyaknya isu-isu mengenai adanya predator yang mengintai di sosial media. Jadi banyaknya pemberitaan TV, terus kemudian anak-anak diedukasi di sekolah, di gereja, terus masih banyak lagi untuk selalu waspada menggunakan sosial media. Nah, ini membuat orang tua menjadi protektif terhadap anaknya. Kemudian gue ngeliat juga dari data dari CNN, data predator dalam kurun waktu 6 bulan, polisi di Inggris dan Wales mencatat bahwa ada 1944 kasus seksual predator dengan anak. Nah, Instagram ini 22% dari 1317 kasus. Kemudian disusul sama Facebook dengan 23% dan Snapchat 14%. Misalkan dilihat dari bagaimana predator yang mengintai di sosial media di Indonesia sendiri. Jadi kemarin gue sempat ngeliat teh di Twitter alias gue baca tweet mana Mbak ini negur salah satu pengguna akun Instagram lucu-lucuan gitu. Followersnya tuh lumayan banyak. Jadi Mbak-mbaknya ini negur salah satu postingan di Instagram ini menghapus karena postingannya ini mengarah ke pelecehan seksual. Kenapa mengarah ke pelecehan seksual? Jadi postingan ini itu foto anak kecil yang lagi tidur dengan captionnya itu kayak tangga ketiduran nih, harus diapain kayak gitu. Gue lupa inget, ini udah lama sih gue nontonnya, gue ngeliatnya. Terus parahnya lagi komenannya itu parah. Katanya tuh lebih frontal sama kasar. Jadi bilang dari postingannya itu kayak langsung keluar gitu loh, manusia predatornya itu langsung pada keluar. Tapi lebih mirisnya lagi, yang gue lihat ini malah disalahin gitu. Bukan disalahin yang kayak gimana, tapi mbak-mbaknya itu dibilang kayak gak tahu bercandaan. Postingan itu cuma bercanda. Aneh gak sih kata lu hal yang kayak gitu diwajarin, hal yang gak wajar malah diwajarin? Tanggapan lu gimana, Din? Menurut gue sih gimana ya, pasti dia bakalan ngejadiin kata-kata baper gitu buat jadi backingannya dia gak sih, kayak iya bener. Dia bakal ngomong, ya gue kan cuma bercanda gitu loh, aja yang baper, udah tahu ini kan akun bercandaan ya, gak usah dibawa serius gitu. Tapi kan sebagian orang juga gak bakalan mikir bercandaan kayak gitu tuh pantas kan. Kadang itu bercandaan juga kan harus tahu aturan. Kalau kayak gitu kan sama aja kayak ngelecehin juga sih kalau menurut gue. Makanya udah bener sih buat negur. Misalkan kira-kira nih Din, menurut lu apa sih kayak faktor yang mempengaruhi para predator ini untuk kayak anak kecil kayak gitu-gitu? Gue gak tau sih kenapa mereka suka sama anak kecil, gue juga gak paham. Gue sering banget kayak nonton tentang fakta-fakta kayak gitu. Gue pernah nonton dari Nancy Judge sih, kayak sebagian orang dewasa yang suka sama anak kecil, tapi masih gak ngerti juga kenapa gitu mereka bisa suka sama anak kecil, bukan sama yang seumuran sama mereka gitu. Emang aneh banget gitu kan, dan kesannya kayak jahat banget. Masalahnya mereka suka ke anak kecil tuh bukan sekedar suka kayak lucu atau gimana, tapi ada hubungannya sama seksualitas gitu kan. Jadi ya serem gitu deh, menurut gue sih serem aja. Nah kalau misalkan mau diulas, mau dilihat lagi lebih dalam, sebenarnya banyak banget sih kasus predator yang mengintai di sosial media di Indonesia sendiri juga. Kayak minggu ini juga gue jarang pasti nemu tumpahan teh di Twitter tentang pengalaman mereka yang dilecehin. Ya, doi cetan terus diajak main DOD, tiba-tiba malah mengarah ke hal negatif. Nah kalau nggak salah sih DOD-nya ini serupa yang gitu, terus maksa. Oke. Kasus-kasus yang
predator mengintai di sosial media ini, gue juga jadi paham kenapa gue cemas dan protek terhadap anaknya. Nah kalau misalkan lu sendiri, apakah orang tua lu ngebatasin atau protek terhadap lu? Terlebih lu kan anak terakhir nih, Din, cewek. Lu protek nggak? Orang tua gue protek banget ya kayak yang gue bilang tadi, gue anak terakhir cewek, padahal umur gue tahun ini udah mau 20 tahun gitu kan, tapi tetap aja kayak apa-apa kayak gak boleh keluar malam, terus gak boleh pulang terlambat gitu, harus ngabarin segala macem gitu. Ya emang protek juga sih, tapi kadang sih kayak ngerasa apa sih kok berlebihan banget gitu. Gue kan udah gede gitu, tapi kalau dipikir-pikir lagi iya juga ya, takutnya kenapa-napa gitu kan, apalagi yang kecil gitu. Kalau masih kecil pasti diprotek banget sih. Dan emang harus sih menurut gue kalau misalnya masih kayak di bawah 17 tahun apalagi anak SD, TK gitu. Dari lu nih, lu ngebatasin gak sih main gadget? Misalkan jam berapa udahan main gadgetnya gitu? Gue sih nggak pernah dilarang-larang gitu, selagi gue udah ngerjain apa yang mereka suruh gitu, ya abis itu gue mau main sampai kapan juga nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Selagi mereka ngajak ngomong dan gue masih nyambung sih nggak apa-apa gitu, nggak ada batasan sih. Gue juga pernah lihat kayak orang tua yang ngebolehin anaknya main gadget itu kayak cuman di weekend doang. Terus kalau ada juga yang kayak dibatasin misalkan sampai jam 9 harus sudah tidur gitu, nggak boleh main gadget gitu sih, banyak. Menurut gue ini kayak yang weekend doang baru boleh main gadget itu kayak udah protek banget kan pasti. Iya. Di bukunya Dana Bos juga parah proteknya, dia tuh kayak orang tuanya sampai memposisikan diri supaya anaknya itu nggak jadi korban para predatornya ini. Nah, padahal para predatornya ini menurut gue hanya di sosial media aja, kehidupan nyata malah lebih banyak. Dan parahnya bahkan pelakunya ini adalah orang terdekat kayak tetangga atau saudaranya malah gitu. Oke, nggak usah jauh-jauh, contohnya kayak di lingkungan gue aja, tetangga gue pernah mengalami hal kayak gitu. Kira-kira pas kejadian itu dia masih SD, dan mirisnya lagi pelakunya itu masih remaja atau SMP, seumuran sama adik gue. Kira-kira cuman beda 2 tahun doang sama gue. Menurut kabar simpang siur yang gue dapet, jadi si anak ini dibawa ke semak-semak gitu. Nah, habis itu lakuin hal mantap-mantap. Si anak ini badannya berisi gemuk gitu, tapi masa iya berani ngelakuin hal kayak gitu? Masa iya pantas gitu ngelakuin hal yang kayak gitu? Habis itu juga menurut kabar simpang siur yang gue terima, kasusnya ini gak diperpanjang, jadi selesai sampai di situ, diselesai secara kekeluargaan. Uang pasti segalanya kan. Kalau misalkan udah kayak gini, mau disalahin siapa kan? Apa ini salah orang tuanya atau salah pergaulan si anaknya ini? Gimana? Kalau menurut gue ada sisi salahnya sih dua-duanya. Kayak orang tuanya tuh mungkin kurang merhatiin kali ya, merhatiin anaknya, sama yang tadi itu tetangganya kurang pengawasan sih mungkin kalau menurut gue. Terus kalau dari sosial media atau dari pengaruh pergaulan, iya sih kalau kata gue ada pengaruhnya dari pergaulan. Kayak misalnya dia bergaul sama orang yang lebih dewasa, terus mereka nonton video 18+ kan, udah pasti kalau misalnya menurut gue nih anak-anak SMP kayak gitu tuh, kayak pas dulu gue SMP tuh pengen tahu gitu loh, apa-apa tuh pengen tahu gitu, pengen tahu ini gimana sih rasanya kayak gitu, enak apa gimana gitu kan, dia jadi penasaran pengen ngerasain. Mungkin jadi kayak gitu kali pengaruh dari pergaulannya dia, makanya dia jadi mencontoh gitu dari apa yang dia lihat, dari dia bergaul sama teman-temannya gitu. Kayak penasaran terus akhirnya dilakuin, iya nggak sih? Kayak penasaran terus
dia mau tahu gimana, ya gimana, pokoknya dia mau tahu lah gitu, penasaran, namanya anak SMP gitu kan, pasti penasaran banget sama semua hal gitu kan, kayak kepo gitulah. Akhirnya dia jadinya ngelakuin, tapi dia nggak tahu dampaknya gimana ke depannya, misalnya kayak gitu sih. Iya. Tadi sempat lu juga singgung dia nonton ya gitu-gitu. Nah, di bukunya Dana Boys ini juga cerita gimana sosial media ini juga malah disalahgunain sama anak-anak buat memuaskan hawa nafsunya. Lu juga sempat bilang tadi salah sosial medianya juga. Di bukunya juga ngebahas juga gimana misalnya udah kayak gini pasti salah lah, salah aplikasinya lah. Karena ada kasusnya Tinder juga dimana punya 18 plus atau konten dewasa. Terus akhirnya si Tinder ini blok di Indonesia. Tinder menanggapi hal ini berjanji untuk bikin platform yang lebih ramah anak. Menurut lu ya Din, platform aplikasi-aplikasi lain gitu itu udah ramah anak belum sih? Kayak kan sekarang juga sama aja pasti pakai Twitter, Instagram, kayak gitu-gitu, Facebook. Itu menurut lu udah ramah anak belum sih? Kayak YouTube juga. Jadi sih belum ya. Sebenarnya sih kalau YouTube itu kalau konten 18 plus emang kayak ada peringatannya gitu. Ada filternya ya. Cuma sekedar peringatan doang, tapi lu tetap masih bisa buka. Ini benar-benar masih bisa dibuka kalau gue ya. Kayak jadi tuh videonya bisa lo buka, cuman yang nggak bisa lo buka itu kayak video rekomendasi gitu setelahnya. Biasanya kan YouTube kayak di bawahnya kalau lo scroll bakalan ada video rekomendasinya kan. Nah kalau misalnya kontennya kekunci itu biasanya di bawahnya tuh nggak bisa lo lihat rekomendasinya, tapi ada tulisan konten ini hanya untuk umur di atas 18 atau gimana gitu, pokoknya intinya kayak gitu. Belum aman juga sih kalau kayak gitu mah, karena masih bisa kebuka juga orang-orang lihat gitu, apalagi buat umur masih gampang banget sih kebuka menurut gua. Juga paling ini yang bisa bikin aman internet sehat kali ya. Kadang kan ada yang rumahnya pakai wifi terus dibuka internet sehat, mungkin itu menurut gue bisa ngurangin lah sedikit gitu buat ngeblokir konten-konten yang ngeblokir web-web yang 18 plus gitu. Lu juga bilang kan kalau misalkan YouTube, kalau misalkan lu buka masih bisa ya. Di Twitter juga kalau misalkan mau nyari apa-apa gitu yang kayak hal-hal gitu, kayaknya sih masih bisa, masih nemu gitu. Menurut gua aman juga sih buat anak. Pelecehan seksual ini kan banyak jenisnya. Baru-baru ini rame kasusnya yang pegawai kopi mahal menyalahgunakan CCTV. Apa lu gimana Din tentang hal ini? Gimana ya, gue sebenarnya mirisnya itu sama komentar orang sih. Itu kan gue lihat di Twitter ya, terus orang-orang tuh malah komennya kayak ya ceweknya aja yang salah, pakai pakaiannya terbuka dan segala macamnya gitu kan. Tapi ya gimana ya, kalau lo punya mata terus punya pikiran, ya lo bisa ngatur mata lo untuk gak ngeliat ke arah sana kan. Menurut gue sih gitu ya. Kalau misalnya emang nggak setuju atau nggak suka sama apa yang gue bilang tadi, ya lo diem gitu, bisa nggak sih kayak hargain lah, gini cewek gitu, namanya cewek diperlakukan kayak gitu ya pasti perasaannya sedih gitu kan. Kayak ya ampun, gue murah banget sih sampai diomongin kayak gitu kan. Seenggaknya kalau emang lo bisa ngatur mata lo untuk ngeliat ke sana, ya gak usah ngeliat ke sana gitu. Ini juga kalau misalkan ya dia punya adik cewek atau ibunya juga cewek kan, emang dia nggak mikir buat kalau misalkan adik gue digituin atau ibu gue digituin, pasti
ada perasaan kesel juga lah ya. Bisa dari lu sendiri pernah gak sih ngalamin yang hal-hal yang gak enak kayak gitu? Kalau yang kayak gitu tadi sih nggak pernah ya, tapi gue pernah ngalamin itu yang sumpah sih ini aneh banget. Kayak orang nunjukin alat kelaminnya gitu ke depan umum. Itu gue pernah ngalamin kayak gitu. Jadinya kayak gimana sih, Din? Kayak gitu sih, perlakuan kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu itu tuh gue lagi sama temen gue berempat nih kalau nggak salah, gue ingat gue berempat. Jadi itu kita mau ke mall gitu kan. Nah mallnya tuh seberang-seberangan kan. Jadi gue dari mall A, gue mau ke mall B. Nah kita kan jalan ngelewatin kayak semacam trotoar gitu buat naik ke tangga jembatan penyeberangan. Nah tiba-tiba aja nih gue kayak ngeliat bapak gitu, dia pakai pakaiannya rapi, kayak pakai helm, terus pakai masker, pakai jaket, celana bahan kayak gitu, bawa tas. Terus gue nggak kan itu dia ngapain pertamanya. Nah, pas gue lihat dia kayak nunjukin alat kelaminnya gitu di depan umum, itu benar-benar depan umum dan lagi rame. Tapi gue nggak tahu yang lain lihat apa enggak. Gue ngeliat di situ terus gue langsung narik teman gue lari dari situ. Kayak benar-benar bikin trauma banget. Itu soalnya serem banget sih, menurut gue benar-benar serem banget ngeliat orang kayak gitu di depan umum. Terus tiba-tiba pas gue udah di jembatan penyeberangannya dia udah pergi gitu, nggak tahu diusir nggak tahu gimana. Pergi tetap aja kayak masih teringat banget ya di pikiran gue tentang itu. Kalau misalkan gue sambungin ya sama kasus yang tadi kopi mahal ini, juga lu bilang kalau misalkan ini nih salah mbaknya, pakai bajunya terlalu terbuka kayak gitu. Terus sempet juga gue lihat ada ibu-ibu lihatnya di TV juga sih. Jadi dilihat dari hasil CCTV, dari CCTV gitu. Jadi ibu-ibu ini habis pulang dari pasar yang tertutup, kerudungnya nutupin dada juga. Dari samping itu ada motor yang lewat. Nggak lama motor ini malah balik arah ibu-ibu itu dan malah megang ituan si ibu-ibu itu. Berarti nggak selamanya pakai pakaian perempuan itu yang disalahin gitu. Emang pada dasarnya otaknya aja yang udah pikirannya negatif, ya kan? Iya benar, gue setuju sih. Nah kalau misalkan dari lu Din ngalamin kayak gitu, berdampak gak sih ke diri lu? Ada trauma? Ya ada trauma gak sih? Pasti sih bakalan trauma banget. Kayak ya lu lagi jalan biasa pakai pakaian tertutup yang ibaratnya kayak gak ngundang apa-apa gitu, tiba-tiba dipegang kan gitu, dipegang sama orang asing. Itu bener-bener kayak sedih sih, bakalan kayak trauma, sedih, terus ngerasa kayak gue kok kotor banget gitu. Mikir gak sih kayak gitu kalau cewek tuh kalau misalnya dipegang-pegang sama orang yang ngerasa gue kotor banget dipegang-pegang sama orang gitu, gue bakalan bikin trauma banget sih, bakalan bikin takut banget, sedih. Pokoknya bakal bisa jadi orang itu malah jadi trauma berkepanjangan, tau sih, kayak benar-benar takut pergi sendiri, terus takut dipegang sama orang lain juga kan, malah jadi kayak trauma banget deh. Pokoknya dia benar ngerasa takut. Terus itu benar-benar traumatis banget sih, bisa kebayang sampai selamanya kayaknya mah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari lu lihat yang bapak-bapak itu, lu ada berdampak ke diri lu? Iya, gue kayak nggak bisa lupa gitu. Kayak gue tuh sempet eye contact gitu loh sama si pelaku itu, sama bapak-bapak itu. Jadi kayak misalnya sekarang gue tiba-tiba ngeliat mata yang sama kayak gitu, mungkin gue akan ingat kali kalau itu orang waktu itu ngelakuin hal nggak benar itu. Pokoknya benar-benar masih ingat banget detailnya, gue masih ingat banget sampai sekarang. Makanya gue bisa cerita tadi karena gue benar-benar masih ingat banget, nggak bisa dilupain gitu loh. Bakalan lu ngapain Din kalau ketemu? Bakalan lari kayaknya, gue bakalan kabur, kayak takut gitu, serem banget, bener-bener serem banget. Lu laporin? Kalau dia lagi nggak ngapa-ngapain kayaknya nggak bakal gue laporin sih, tapi mungkin lain kali kalau gue ngeliat kayak gitu gue laporin sih.
harusnya emang dilaporin. Dulu kan gue masih kayak ya nggak tahu apa gitu loh, masih SMP, masih bodo amat gitu. Kalau sekarang kan gue mungkin bakal kasih tahu, bakal teriak atau bakal lapor gitu kan. Ini juga pelakunya juga apa ya, kayak jerak gitu loh, nggak bakal ngelakuin kayak gitu. Dari gue sih alhamdulillah gue gak pernah ngalamin yang kejadian yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan bisa dibilang gue pernah. Kejadiannya itu kalau jadi kejadiannya itu naik motor sama gue, terus pas di jalan dari arah depan gue ada motor. Lu tahu kan jalanan sekolah tercinta? Iya tahu. Ya, si cowok ini lawan arus. Lama pas dia lewat, ya otomatis ada depan gitu kan, terus dia sweet calling. Pertama kali gue pikirnya itu, kok bisa sih dia ngelakuin kayak gitu, sedangkan di jok belakang itu ada nyokap gue gitu kan. Kayak gila nih orang, kayak nyawanya banyak banget. Lu pernah gak sih kayak di sweet calling? Pasti di Indo banyak lah kasusnya kayak sweet calling lah, banyak banget. Jadi lu pernah gak digituin, Din? Kalau dari gue pernah sih, pernah banget. Jadi gue lagi jalan gitu, dan sama aku juga sama mama gue, tapi pas itu gue jalan di belakang mama gue. Jadi nyokap gue tuh di depan gue gitu jalannya duluan, terus gue di belakangnya. Nah dulu itu gue belum pakai kerudung kan, kayak masih so cantik gitu lah sama rambut gitu kan, ditebar-tebar gitu di mukanya. Pakai kaosnya juga cuma kaos tangan pendek gitu warna merah. Dan bayangin aja malam-malam gue pakai kaos warna merah pasti nyala banget kan. Nah itu tuh gue lewat, dan itu banyak kayak cowok kayak remaja gitu mungkin ya, kayak SMA gitu. Gue dipanggil kayak yang baju merah banget, duduk dulu dong sini gitu. Gue kayak terus takut gitu loh dengernya. Terus pas udah arah balik lagi kan, ngelewatin jalan yang sama yang ada cowok-cowok yang tadi. Jadi diganti gitu loh, ibu gue jadi di depan jalan di sebelah gue atau di belakang gue gitu kan. Tadinya di depan dan tetap digodain. Jadi dia ibu gue di samping gue jalannya, dan ya udah mereka nggak ngomong apa-apa lagi gitu, mereka diem. Terus gue pernah juga sih punya pengalaman sama teman gue. Jadi teman gue ini namanya G, sebut aja namanya G. Jadi gue sama dia itu boncengan naik motor kan. Nah dia yang gue bonceng di belakang. Nah, enggak deh, dia yang bawa motor, gue di belakang. Nah dia itu kan bawa motor, nah pas itu lagi macet gitu, lagi berhenti semua motornya lagi macet. Terus tiba-tiba di belakang itu kayak ada mas-mas gitu, 2 orang naik motor juga. Dia manggil si teman gue ini, G ini kayak di apa ya, sweet-sweetin gitu. Terus dipegang dong tangannya sama salah satu dari mereka. Benar-benar kan namanya bawa motor, tangannya pasti disetapkan. Dia tuh dipegang gitu sama mas-masnya. Terus temen gue yang ini emang galak banget kan, jadi sama dia kayak langsung, iya apaan sih lo kayak gitu. Terus dia langsung ngebut gitu kenceng gitu. Gue bener-bener kayak, ini orang apaan sih, jijik banget berani-beraninya kayak gitu, padahal itu lagi macet, terus banyak motor diliatin kan pastinya. Diliatin tapi dia jadi pusat perhatian nggak? Itu pasti dong. Pas teman gue si G ini teriak kayak, iya apaan sih lo gitu tuh, kayak banyak yang nengok gitu. Tapi si mas 2 orang ini motor ini, dia maju jalan gitu ke depan, jadi nggak ketahuan dia ngapain gitu. Dia udah di depan kita soalnya, udah nggak samping-sampingnya lagi. Terus udah ngebut deh pokoknya, udah nggak macet soalnya pas itu. Jadi dia langsung ngebut aja gitu. Banget sih, tiba-tiba megang tangan. Ya orang lagi nggak apa-apa tiba-tiba megang tangannya. Itu serem banget. Menurut lu nih ya, lingkungan itu mempengaruhi nggak sih untuk seseorang untuk melakukan pelecehannya ini? Harusnya sih mempengaruhi ya, kayak tadi yang udah gue ceritain di tempat ramai gitu kan, harusnya orang nggak berani buat ngelakuin kayak gitu. Tapi ternyata ada aja orang yang kayak gitu yang berani aja ngelakuin hal-hal nggak bener kayak gitu. Dan gue punya satu cerita, temen gue pernah ngalamin juga hal kayak yang gue alamin di mall tadi. Nah, jadi temen gue ini si C ini, dia pernah punya pengalaman sama
sama kayak gue, jadi dia mau berangkat sekolah kan. Nah rumahnya ini sama sekolah itu deket, jadi dia kalau jalan itu kayak mau masuk ke gerbang bagian belakang sekolah. Nah dia jalan tuh di situ, jalannya emang agak sepi sih. Terus dia cerita ke gue katanya dia ketemu bapak-bapak gitu pagi-pagi pas dia mau berangkat sekolah. Bapak itu kayak sok mau nanya alamat gitu ke temen gue ini. Nah temen gue mau jawab dong, namanya bapak-bapak, terus dia nanya, pasti dijawab kan jadinya. Pas dideketin, tiba-tiba si bapak-bapaknya ini ngeluarin alat kelaminnya dong. Terus temen gue langsung auto lari dong, lari langsung masuk ke gerbang sekolah. Itu bener-bener serem banget nih, sampai di kelas tuh kayak bener-bener dia ceritain, terus dia kayak ngerasa shock banget. Jadi menurut gue kayaknya buat mereka itu udah nggak peduli lagi deh lingkungannya di mana. Kalau mereka mau ya udah lakuin gitu, nggak peduli mau di sekolahan kayak mau di tempat rame kayak, nggak peduli aja gitu. Pokoknya yang penting hasrat gue terpenuhi, mungkin menurut mereka. Jadi di mana aja mereka bisa ngelakuin gitu, udah nggak tahu malu sih lebih tepatnya. Kayak dari pengalaman lu tadi sama teman lu juga dilakuin kayak di tempat rame, terus dia masih berani buat menyalurkan hasratnya. Yang terakhir nih Din, ada nggak sih tips dari lu supaya jadi korban pelecehan seksual ini gitu? Menurut tipsnya sih yang pertama kayak misalnya lo kan misalnya nih cewek ini ya, usahain jangan pergi sendiri lah gitu kemana-mana, selalu ditemenin entah sama temen lu atau sama orang terdekat lu, pokoknya orang yang lu percaya gitu. Dan menurut gue juga orang tua lo harus tahu sih lu pergi kemana sama siapa, karena kalau misalnya sesuatu yang gak pengenin terjadi terus tiba-tiba terjadi kan orang tua lo tahu nih kemungkinannya gimana. Terus kayak tadi lu pergi sama siapa, orang tua lo jadinya tahu gitu kan. Menurut gue sih kayak gitu. Kalau misalnya ada aja kan orang yang ngasih tips kayak jangan pakai pakaian terbuka. Menurut gue pakaian tuh udah nggak udah bukan faktor utama seseorang dilecehkan sih, karena udah banyak banget orang-orang yang pakaiannya tertutup, pakai kerudung, terus bajunya longgar dan segala macamnya tetap jadi korban pelecehan. Kalau menurut gue pakaian udah nggak terlalu berpengaruh sih sama pelecehan seksual. Jadi menurut gue tips gue sih kayak tadi, gitu jangan sendiri gitu, usahain ditemenin sama orang terdekat lo atau orang yang lo percaya kayak gitu sih. Oh iya, dan kalau misalnya lu ngalamin kayak yang gue alamin tadi, yang orang yang memperlihatkan alat kelaminnya atau tiba-tiba megang tangan lu di tempat umum, itu teriak kalau nggak lapor ke orang. Kayak teriak sih paling utama pas mau itu tiba-tiba lu teriak, dia perhatian orang-orang ke lu kan jadinya. Nah menurut gue sih dia mengundang orang untuk langsung lihat ke arah lo kan, jadi si pelaku nggak bakalan berani buat ngelakuin lagi gitu. Menurut gue sih gitu. Jadi gue sih gitu. Oke, makasih banget buat Dinda waktunya udah mau sharing-sharing ke gue, Din. Sama-sama. Makasih Dinda. Yo.